Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faru Heronisa dengan NIM 2008311 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Di sini saya akan membahas mengenai rohan. Haza ma'un rokidun, yang artinya ini adalah air yang tetap, tidak mengalir. Yang pertama, pengertian dari rohan. Rohan menurut bahasa adalah ar-rohnu fil lughati subutu wad dawam, yang artinya rohan menurut pengertian bahasa artinya tetap dan langgeng. Sedangkan rohan menurut hukum syariah adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang, yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan membayar hutangnya. Selanjutnya mengenai hukum rohan. Hukumnya yaitu jaiz atau boleh. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbuduh, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan atau rohan yang dipegang oleh yang berpiutang. Selain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, hukum rohan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu atau secara utang, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggadaikan kepadanya baju. Selanjutnya mengenai rukun rohan. Rukun ke-1 yaitu rohin atau pemberi gadai dan murtahin atau penerima gadai. Syaratnya mempunyai ahliyah tasarruf yaitu akil, mumayyiz, dan muhtar. Sedangkan rukun yang kedua adalah marhun atau rohan, barang gadai. Syaratnya berupa ain atau barang yang sah dijual belikan. Kaidah fikih mengenai marhun. Kullu ainin jaza bai'uhu jaza rohnuhu, yang artinya setiap barang atau ain yang boleh diperjualbelikan boleh juga digadaikan. Nah, rukun yang ketiga adalah marhun bih atau sesuatu yang dijamin oleh barang gadai, yaitu adanya hutang atau ad-dain. Nah, syarat dari rukun yang ketiga adalah yang pertama, hutang sudah menjadi kewajiban rohin atau pemberi gadai, yakni sudah terwujud sebab hutang, misalnya jual beli secara langsung. Syarat yang kedua adalah hutang memungkinkan untuk dilunasi. Dan syarat yang terakhir yaitu yang ketiga adalah hutang diketahui dengan jelas jumlahnya atau maklum. Rukun yang terakhir adalah sigot atau ijab dan kabul. Syarat sigot yaitu tidak digantungkan atau mu'allaq dengan suatu syarat atau digantungkan untuk waktu mendatang. Nah, jadi tidak sah rohan kalau penggadai atau rohin berkata misalnya, saya gadaikan sepeda motor saya jika bisnis saya gagal, atau saya gadaikan sepeda motor saya 1 tahun yang akan datang. Maka itu tidak sah apabila rohin berkata seperti itu. Nah, kalau ada rukun pasti ada syarat. Syarat luzum dari rohan adalah al-qabdu, yang artinya syarat agar akad gadai bersifat mengikat, yaitu adanya al-qabdu atau penerimaan barang gadai oleh murtahin. Selanjutnya mengenai pemanfaatan maupun atau barang yang digadaikan. Hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Yang pertama, jika hutang itu bukan hutang karena qard, misalnya hutang karena jual beli atau yang belum dibayar harganya karena ijaroh, atau hutang lainnya selain qard, boleh murtahin memanfaatkan barang gadai dengan seizin rohin. Yang kedua, jika hutang itu karena qard, hukumnya tidak boleh murtahin memanfaatkan rohan walaupun diizinkan oleh rohin. Misalkan A pinjam uang 10 juta kepada si B dan si A menggadaikan sepeda motornya kepada si B, maka tidak boleh si B memanfaatkan sepeda motor itu. Nah, yang terakhir mengenai contoh dari rohan. Misalnya
Andi berhutang kepada Beni sebesar 10 juta. Andi menyerahkan kepada Beni sepeda motor miliknya sebagai kepercayaan atau jaminan atas hutang tersebut. Artinya, jika Andi tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka boleh bagi Beni seizin Andi untuk menjual sepeda motor itu. Demikian sedikit penjelasan mengenai rohan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.